Di malam ketika semua orang bertepuk tangan merayakan kesuksesannya, aku berdiri diam di ujung meja. Ia tertawa, menghina, menyebutku beban di depan keluarga besarnya. Tapi yang tidak mereka tahu, aku pemilik seluruh panggung yang sedang mereka rayakan. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Pagi itu, aroma kopi hitam buatan tangan Nadia menguar lembut dari dapur menuju ruang makan. Ia berdiri di depan kompor dengan celemek sederhana, rambut diikat asal, dan wajah tanpa riasan. Matanya menatap perlahan ke arah jendela yang dibasahi embun pagi, sementara suara gemericik air dari mesin pembuat kopi menjadi latar belakang sunyi di rumah mereka yang megah. Nadia bukan perempuan biasa. Ia pernah menjadi gadis yang hidup dalam tekanan, lalu bangkit menjadi sosok kuat dan tangguh. Ia memiliki perusahaan sendiri, membangunnya dari sisa-sisa keberanian dan kepedihan masa lalu. Tapi semua itu tak pernah ia umbar. Bahkan pada suaminya, Raka. Ia memilih menjadi istri yang tampak sederhana, menemani Raka dari nol hingga sekarang bekerja di salah satu departemen strategis di sebuah perusahaan besar, yang diam-diam adalah milik Nadia sendiri. Raka dulu berbeda. Ia pria yang hangat, penuh semangat, selalu mengagumi kejeniusan dan kepribadian Nadia. Mereka jatuh cinta karena kesamaan luka, lalu saling memulihkan. Raka menyemangati Nadia ketika ia hampir menyerah pada tekanan bisnisnya dulu. Bahkan, saat Nadia mengalami kecelakaan mobil yang hampir merenggut hidupnya, Raka tak pernah sekalipun meninggalkan sisi ranjang rumah sakit. Namun waktu ternyata bisa menggerus banyak hal, termasuk cinta yang pernah begitu murni. Belakangan ini, Raka berubah. Bukan berubah dalam cara mencintai, tapi berubah dalam cara memandang. Pandangannya pada Nadia kini penuh tuntutan. Bukan lagi kekaguman. Ia mulai membandingkan. Ia mulai mengatur. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai merendahkan. Sayang, kamu masih pakai daster bolong itu. Suara Raka terdengar dari balik meja makan, pagi itu. Kamu tuh istri manajer. Masa tampilannya begini terus? Nadia menoleh pelan. Ia ingin tertawa, tapi yang keluar hanya senyum hambar. Ini daster kesayanganku, jawabnya ringan. Raka tertawa kecil, tidak jahat, tapi cukup untuk membuat luka kecil terbuka. Ya, itu juga masalahnya. Kamu terlalu nyaman jadi istri rumahan. Nggak mau berkembang. Nadia tak menjawab. Ia tahu kalimat itu bukan yang pertama. Sebulan terakhir, Raka sering menyebut hal-hal semacam itu, mengenai bagaimana seharusnya Nadia lebih maju, lebih aktif, padahal ia tahu, Nadia hanya sedang menyembunyikan perannya sesungguhnya. Semua itu sengaja. Nadia ingin melihat, sampai di mana cinta Raka mampu bertahan tanpa tahu apa yang sebenarnya ia punya. Mereka sarapan dalam diam. Raka terlihat sibuk dengan ponselnya. Tangannya gesit membalas chat. Wajahnya sedikit berbinar. Nadia memperhatikan tanpa ekspresi. Ia hafal sorot mata suaminya. Itu bukan chat kantor biasa. Kayaknya aku akan dipanggil deh ke kantor pusat minggu depan, ucap Raka, mengangkat wajahnya dengan bangga. Kata Pak Irwan, aku punya potensi besar buat naik jadi manajer regional. Nadia tersenyum. Senang dengarnya. Aku bangga. Tapi ya, Raka menghela napas. Kadang aku mikir, gimana ya kalau istriku bisa ikut tumbuh juga? Bukan cuma nunggu aku pulang, masak, bersih-bersih. Coba bayangin kalau kamu kerja kantoran, tampil cantik tiap hari, pakai heels, gitu. Menurutmu, perempuan itu cuma berharga kalau berkarir dan pakai heels? Tanya Nadia, suaranya lembut tapi tajam. Raka terdiam sejenak. Aku nggak bilang gitu. Tapi ya, kamu ngerti sendiri, kan? Nadia mengangguk pelan. Ia mengerti. Sangat. Malamnya, ketika Raka tidur, Nadia turun ke ruang kerja di lantai bawah. Di ruangan itu, ia membuka laptop yang berisi laporan keuangan perusahaannya, proposal ekspansi ke Asia Tenggara,
dan ratusan email dari para kepala divisi yang semuanya memanggilnya Bu Nadia. Ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lelah. Lelah menjadi wanita yang harus pura-pura biasa hanya untuk menjaga ego seorang pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Raka tak tahu bahwa rapat besar minggu depan adalah keputusan Nadia sendiri. Ia yang menandatangani surat kenaikan jabatan itu. Ia yang memutuskan segalanya dari balik layar. Tapi Raka sibuk merasa bahwa dunia bersinar karena dia. Nadia menatap pantulan wajahnya di layar laptop. Ia seperti orang asing dalam kehidupannya sendiri. Hanya karena ia mencintai seseorang terlalu dalam, ia bersedia menghapus jati dirinya. Tapi ternyata, itu tak membuatnya dihargai. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Nadia bertanya pada dirinya sendiri. Masih adakah tempat untukku dalam hati Raka? Jika aku bukan siapa-siapa? Atau justru, Raka tak pernah benar-benar mencintaiku, hanya mencintai versi yang ia ingin bentuk dariku. Ia menutup laptopnya, menatap gelap jendela malam. Sesuatu perlahan tumbuh di hatinya. Bukan amarah, tapi kesadaran. Dan kesadaran itu akan mengubah segalanya. Sore itu, hujan turun deras, mengetuk-ngetuk kaca jendela seperti ingin masuk dan membasahi ruang tamu yang hangat. Nadia duduk di sofa dengan buku terbuka di tangannya, tapi matanya tak benar-benar membaca. Ia menunggu Raka pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 7:20, lebih lambat dari biasanya. Sejak Raka resmi diumumkan sebagai manajer di perusahaannya 3 minggu lalu, jam pulangnya berubah. Nada suaranya berubah. Bahkan cara dia memandang Nadia pun berubah. Sore itu seperti sore-sore sebelumnya. Ia pulang dengan langkah cepat, membuka pintu tanpa salam, meletakkan tas kerjanya di meja, lalu langsung duduk di ruang tengah sambil membuka laptop kantor. "Halo," sapa Nadia lembut, bangkit dari sofa. "Capek, ya?" Jawab Raka singkat, tanpa menoleh. "Aku bikin sup jagung sama ayam panggang, makanan favorit kamu." Raka mendesah pelan. "Sup lagi? Ya Tuhan, kamu nggak bosen ya masak itu terus?" Nadia mengangguk kecil, menelan ludah. Ia tidak membantah. Ia hanya pergi ke dapur untuk menyajikan makan malam, masih dalam diam. Tangannya gemetar saat memindahkan sup ke dalam mangkuk, tapi ia pastikan tak ada yang tumpah. Ia tak ingin menambah alasan Raka merasa kecewa padanya. Mereka makan dalam hening. Sesekali terdengar suara sendok yang beradu dengan piring. Raka lebih sering menatap layar ponselnya. Sesekali terkekeh sendiri, lalu diam kembali. "Besok aku mau ke Bandung," katanya tiba-tiba. "Ada pertemuan dengan tim cabang." Nadia mengangguk. "Mau aku bantu siapkan baju?" "Enggak perlu. Aku bisa urus sendiri." Nadia menunduk, menyuap makanan yang sudah dingin. Sejak kapan suaminya menolak bantuan kecil seperti itu? Dulu, Raka selalu meminta Nadia memilihkan dasi yang cocok dengan bajunya. Sekarang, seperti tak ingin disentuh, bahkan oleh tangan yang dulu ia cium penuh kasih. "Aku ikut senang kamu dipromosikan, Rak," ucap Nadia perlahan. "Ya harusnya," jawab Raka. "Akhirnya aku bisa jadi seseorang. Gak cuma jadi pegawai biasa yang gajinya numpang lewat." "Selamat, ya," lanjut Nadia dengan suara hampir tak terdengar. Raka tersenyum sekilas. Bukan senyum hangat yang dulu ia kenal, melainkan senyum penuh kemenangan. Dan di balik itu, ada guratan yang membuat dada Nadia sesak. Kebanggaan Raka tampak seperti ejekan pada masa-masa ketika mereka masih berjuang bersama. Malam harinya, Nadia duduk sendirian di kamar tidur mereka. Raka tertidur lebih dulu di kamar sebelah, katanya untuk fokus kerja. Ia tidak lagi suka ada yang mengganggu tidurnya. Nadia meraih sebuah kotak kecil dari lemari rahasia di bawah ranjang, lalu membukanya perlahan. Di dalamnya ada beberapa foto lama mereka berdua, tiket pesawat ke Bali saat bulan madu, dan surat tulisan tangan dari Raka yang pernah membuatnya menangis bahagia. "Nadia, aku mencintaimu bukan karena kamu siapa, tapi karena kamu membuatku jadi seseorang yang lebih baik." Kalimat itu dulu terdengar seperti janji seumur hidup. Kini terdengar seperti ironi yang pahit. Raka mencintainya karena Nadia membuatnya lebih baik. Tapi sekarang, setelah ia merasa sudah jadi pria lebih baik,
cinta itu perlahan dicabut. Besoknya, saat sarapan, Nadia menyuguhkan teh dan roti panggang. Raka turun dengan kemeja baru, tampak percaya diri dan bersemangat. "Kamu kelihatan keren," kata Nadia pelan. Raka hanya membalas dengan anggukan kecil. "Oh iya," katanya sambil mengancing kemeja. "Nanti malam jangan lupa ya. Aku ada dinner bareng direktur utama dan beberapa kepala cabang. Perlu aku temani?" "Temani?" Raka tertawa kecil. "Ini makan malam penting, bukan arisan keluarga. Aku harus fokus ngobrol sama mereka. Lagian, maaf ya, Nat, kamu tuh nggak cocok buat lingkungan kerja. Kamu terlalu biasa." Nadia membeku. Kata-kata itu masuk pelan-pelan ke dalam kepalanya. Seperti duri yang menusuk bukan sekali tapi perlahan, lama, dan dalam. Terlalu biasa. Bukan kata yang kasar, tapi cukup untuk membuat seorang istri merasa tidak layak. Seperti dipinggirkan. Seperti bukan bagian dari keberhasilannya. Nadia tidak membalas. Ia hanya berdiri menatap punggung Raka yang mengambil jaket dan berjalan keluar pintu. Begitu pintu tertutup, ia jatuh terduduk di kursi makan. Matanya panas. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya diam. Diam yang penuh luka. Dan di dalam diam itu, ada satu bisikan kecil dalam hatinya. "Aku hanya seorang istri," katanya. Tapi dia lupa bahwa aku juga perempuan yang bisa membuat laki-laki seperti dia punya segalanya. Dan mungkin, aku juga bisa mengambil semuanya kembali. Tawa di meja makan itu terdengar keras. Terdengar bahagia bagi siapapun yang mendengarnya sekilas dari luar. Tapi bagi Nadia, suara tawa itu seperti gema panjang dari ruangan sempit, menggema di hatinya yang perlahan mengering. Raka duduk di kursi tengah, dikelilingi oleh dua sahabat lamanya, Yuda dan Bayu, yang baru saja datang dari luar kota. Mereka dulu sama-sama berjuang merintis karir. Tapi sekarang, Raka merasa dirinya paling menonjol di antara mereka, terutama sejak kenaikan jabatannya diumumkan. "Gue sih bersyukur, ya," kata Raka sambil menyender santai. "Punya hidup yang nyaman, istri yang nurut, dan kerjaan mapan. Tapi ya itu, kadang lucu juga. Nat itu ya, hidupnya santai banget. Cuma di rumah, paling sibuk masak sama nonton drama Korea." Seketika, ruang makan yang semula hangat berubah menjadi dingin di mata Nadia. Tangannya yang sedang menuangkan teh sedikit gemetar. Tapi ia tetap tersenyum. Ia tetap menjawab ramah saat Bayu memuji rotinya yang enak, dan Yuda memintanya membagikan resep ayam bakarnya. Tak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa rotinya dibuat di sela-sela waktu antara rapat virtual dengan investor asing dan diskusi anggaran bersama direktur keuangan perusahaannya. Tidak ada yang tahu bahwa perempuan yang mereka kira, ibu rumah tangga manja, itu sedang menyiapkan perluasan bisnis ke Singapura dan Thailand dalam 3 bulan ke depan. Karena Nadia tak pernah cerita. Bukan karena takut. Tapi karena memilih diam lebih anggun daripada menjelaskan pada orang yang lebih suka menilai dari apa yang terlihat. Ia tak membalas sindiran Raka. Tidak di depan teman-temannya. Tidak malam itu. Tapi luka kecil itu kembali bertambah di antara luka-luka yang sudah ada. Dan luka yang terus dipendam, perlahan bisa mengubah seseorang. Beberapa malam kemudian, saat Raka tertidur lelap setelah pulang dari makan malam kantor, Nadia kembali membuka laptopnya di ruang kerja tersembunyi. Ruangan itu dulunya adalah perpustakaan kecil yang disulap menjadi kantor pribadi. Di dalamnya ada lemari besi tempat ia menyimpan dokumen penting, laporan keuangan, dan surat-surat legal. Nadia menatap layar dengan tenang, membaca laporan bulanan perusahaan. Laba bersih naik 18% bulan ini. Tim pemasaran baru berhasil membawa 2 klien besar. Salah satunya, ironisnya, adalah perusahaan tempat suaminya bekerja. Ia ingat benar bagaimana semuanya bermula. Dulu ia hanya gadis muda berani, tinggal di kamar kos kecil yang dindingnya penuh coretan motivasi. Setiap hari, Nadia berjualan pakaian secara online sambil mengerjakan desain kemasan produk untuk beberapa UMKM kecil. Ia tidur 2 jam sehari, hidup dengan mie instan, dan menolak semua ajakan nongkrong demi bisa menabung. Di suatu titik, saat semua orang meragukan kemampuannya, bahkan keluarganya sendiri menyuruhnya berhenti dan cari suami mapan,
Nadia justru memilih bertaruh lebih besar. Ia menggadaikan motor satu-satunya demi memproduksi produk pertamanya, kosmetik lokal dengan bahan herbal yang ia racik sendiri setelah mengikuti pelatihan kecil dari pemerintah daerah. Modalnya waktu itu tidak lebih dari 10 juta rupiah. Tapi dari sana, ia belajar. Gagal. Bangkit. Gagal lagi. Sempat tertipu partner. Sempat rugi besar. Tapi dia terus berdiri. Butuh 4 tahun sebelum akhirnya perusahaan itu mulai dilirik pasar. Butuh satu proposal yang dia tulis sendiri, di malam-malam hujan tanpa listrik, untuk menarik investor pertama yang kini menjadi rekan utamanya. Dan ironisnya, Raka baru muncul dalam hidupnya di tahun kelima, saat Nadia sedang berada di puncak lelah. Lelah karena merasa sendiri. Lelah karena dikhianati rekan bisnis. Saat itu, Raka menjadi penguat. Menjadi pelindung. Atau, setidaknya begitu yang ia pikir. Hari Minggu, keluarga Raka datang berkunjung. Ibu mertuanya duduk di ruang tamu sambil memandangi interior rumah yang megah, tapi entah mengapa tetap menyiratkan ketidaksenangan. Rumahnya bagus banget. Ya, untung Raka kerja keras. Ya, nak, ucap ibunya pada Nadia dengan senyum tipis. Nadia hanya mengangguk. Bukan karena setuju, tapi karena lelah menjelaskan. Tak lama kemudian, Raka keluar dari kamar dengan pakaian santai. Ia menggandeng bahu Nadia dan berkata, "Ibu ini nggak tahu aja, Nat ini memang pintar ngatur rumah. Tapi ya, urusan bisnis MAH biar laki-laki yang maju. Perempuan tuh tempatnya ya di rumah aja." Kalimat itu disambut tawa kecil ibunya dan adik perempuannya. "Betul banget. Jangan macam-macam deh, Nat. Udah enak. Tinggal nikmatin aja hasil kerja suami." Nadia hanya tertunduk. Matanya menatap lantai yang seakan tak pernah bisa menelan semua kepedihannya. Pulangnya malam itu, Nadia masuk ke kamar dan mengunci pintu pelan. Ia berdiri di depan cermin, memandangi wajahnya sendiri yang selama ini tersenyum dalam diam. Ia menatap perempuan yang berjuang habis-habisan, tapi kini berdiri sendiri, tanpa dihargai oleh orang yang seharusnya paling tahu siapa dia sebenarnya. Tangannya menyentuh perutnya yang datar. Mereka belum punya anak. Raka tak pernah menyalahkannya, tapi akhir-akhir ini sering menyindir dengan kalimat seperti, "Mungkin kalau kamu nggak sibuk nonton drama Korea, udah hamil dari dulu." Padahal Nadia tahu, hasil medis menyebut bahwa bukan dirinya yang bermasalah. Tapi tetap, ia memilih diam. Demi cinta. Tapi luka-luka kecil itu semakin dalam. Dan dalamnya mulai membentuk dinding, memisahkan dirinya dari laki-laki yang dulu ia percayai. Di dalam hatinya, Nadia mulai bicara pada dirinya sendiri. "Mereka pikir aku lemah karena diam. Padahal aku hanya menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya." Dan saat itu, sedang berjalan perlahan ke arahnya. Suara piring pecah di dapur mengejutkan Nadia yang tengah melipat cucian di ruang tengah. Ia berdiri sejenak, menenangkan diri, lalu melangkah pelan ke arah sumber suara. Di sana, di balik meja makan, ia melihat Raka berdiri dengan wajah merah padam, menatap ponselnya sambil mengumpat. "Kenapa, Rak?" tanya Nadia lembut. Raka menoleh sekilas, lalu membuang napas keras. "Ini kerjaan kantor bikin pusing. Kamu nggak ngerti juga, percuma aku jelasin." Nadia mengangguk. Ia sudah terbiasa menerima jawaban semacam itu. Sudah terlalu sering ia dianggap tidak penting, tidak mampu, tidak cukup cerdas untuk ikut serta dalam percakapan serius Raka. Padahal, ia mengerti lebih banyak dari yang Raka tahu. Beberapa minggu terakhir, ada yang berbeda. Raka semakin sering pulang larut, semakin sering tersenyum di depan ponselnya, dan semakin enggan disentuh. Ia seperti menjaga jarak dengan alasan sibuk, tapi Nadia bisa mencium ada aroma asing dalam setiap sikapnya. Dan malam itu, saat Raka tertidur dengan posisi menghadap tembok, Nadia memberanikan diri membuka laptop suaminya yang tertinggal di meja kerja. Ia tahu ini salah. Tapi hatinya sudah terlalu lelah dikhianati oleh keraguan. Tangannya gemetar saat membuka tab email. Beberapa percakapan muncul di layar. Awalnya biasa, obrolan seputar pekerjaan. Tapi makin ke bawah, nadanya berubah. Ada foto. Ada emoji. Ada kalimat-kalimat manis yang tidak pantas ditulis untuk orang lain. Terlebih jika kau sudah menikah.
Namanya Livia. Sekretaris baru yang bekerja tak lebih dari 2 bulan di perusahaan. Perempuan muda, cantik, energik, dan jelas tahu bagaimana membuat Raka merasa penting. Nadia menutup laptop itu pelan, lalu berdiri mematung di depan jendela. Hujan turun pelan di luar. Ia tidak menangis. Tidak ada air mata kali ini. Hanya dada yang sesak. Tapi dari sesak itu, lahirlah sebuah kesadaran. Harga dirinya telah diinjak. Dihancurkan perlahan oleh orang yang dulu bersumpah akan menjaganya. Beberapa hari kemudian, Raka mengundangnya ke sebuah pesta kecil bersama teman-teman lamanya. Nadia ragu untuk datang, tapi ia menuruti, mencoba bertahan sebagai istri yang baik, atau setidaknya berpura-pura menjadi itu. Acara itu diadakan di sebuah rooftop cafe mewah. Raka datang lebih dulu, katanya untuk koordinasi acara. Nadia datang sendiri menyusul dengan dress polos dan wajah minimalis, seperti biasanya. Ia tak ingin menjadi pusat perhatian. Ia hanya ingin duduk di sisi suaminya, menemaninya. Namun begitu ia tiba, pemandangan itu menyambutnya. Raka tertawa lepas, duduk sangat dekat dengan Livia. Jarak tubuh mereka tidak wajar untuk seorang atasan dan bawahan. Nadia menahan napas. Ia melangkah mendekat, mencoba tetap tersenyum, meski dadanya seperti diremas. "Oh, Nat," sapa Raka saat melihatnya. "Kamu datang juga." "Kamu datang juga." Kalimat itu terdengar seperti sapaan pada orang asing, bukan istri sendiri. Livia bangkit dari kursinya. "Hai, Mbak Nadia. Aku Livia. Sering diceritain lo sama Pak Raka," katanya manis sambil mengulurkan tangan. "Diceritain?" Nadia menjabat tangan itu pelan. "Senang bertemu denganmu." Beberapa orang teman Raka ikut nimbrung. Obrolan mengalir dengan cepat, sampai akhirnya salah satu dari mereka menoleh ke arah Nadia. "Nat, kamu sekarang sibuk apa? Dulu katanya pernah kerja." "Ya." Raka menjawab lebih cepat. "Ah, Nat itu udah pensiun jadi ibu rumah tangga total. Nggak ngerti kerjaan begini-begini." Semua tertawa. Bahkan Livia ikut menutup mulutnya sambil tertawa kecil. Nadia tertawa kecil juga. Tapi ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Di balik semua luka, ia masih bertahan. Tapi malam itu, sesuatu dalam dirinya tidak lagi ingin diam. Setelah acara selesai, di dalam mobil, Nadia menatap Raka yang tengah menyetir sambil bersiul kecil. "Livia cantik," katanya tiba-tiba. Raka menoleh sekilas, canggung. "Ya, lumayanlah." "Kamu suka?" "Kenapa nanya gitu?" "Karena aku tahu. Dan kamu tahu aku tahu." Raka tidak menjawab. Mobil melaju tanpa suara selama beberapa menit. "Kamu ngikutin aku?" tanyanya akhirnya, nadanya tajam. Nadia menggeleng. "Aku nggak perlu ngikutin. Kamu terlalu cuek untuk menutup jejak." Raka mendecak. "Sudahlah, Nat. Kamu juga tahu, hubungan kita udah hambar. Aku butuh seseorang yang bisa ngerti aku, yang bisa diajak jalan bareng, ngobrol soal kerjaan." Nadia menatap ke depan. "Dan itu artinya kamu butuh seseorang yang bisa membuatmu merasa pintar, bukan seseorang yang kamu tahu jauh lebih mampu darimu." "Jangan mulai lagi ya. Kamu bukan siapa-siapa, Nat. Jangan merasa lebih." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada pukulan. Bukan siapa-siapa. Dan di sanalah, dalam gelapnya kabin mobil itu, keputusan lahir. Nadia tidak membalas. Tapi hatinya sudah bicara. Jika dia tak melihat siapa aku, maka aku akan tunjukkan apa yang selama ini aku sembunyikan. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menyelamatkan harga diri yang sudah terlalu lama diinjak-injak oleh orang yang seharusnya paling menjaganya. Di balik diamnya malam, Nadia mulai menyusun sesuatu. Bukan rencana kecil, tapi langkah besar untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya. Nadia berdiri di dapur sejak siang. Kompor menyala terus-menerus, uap dari panci besar menari ke langit-langit, dan aroma rempah bercampur asam segar memenuhi seluruh rumah. Di atas meja, deretan masakan mulai tertata rapi. Rendang, udang goreng tepung, urap, dan semangkuk besar sayur asam, favorit Raka sejak dulu. Ia memilih memasak sendiri malam ini,
Bukan karena tak mampu menyewa catering mewah, tapi karena ia ingin memberi penghormatan terakhir, entah pada pernikahannya atau pada cinta yang tersisa. Acara makan malam itu adalah permintaan Raka. Katanya, untuk merayakan kenaikannya sebagai manajer regional. Undangan disebar ke keluarga besar Raka, orang tua, kakak adik, bahkan beberapa rekan dekat kantor. Semua diatur mewah, lengkap dengan dekorasi bunga segar dan alat makan keramik pilihan. Raka ingin terlihat sempurna. Nadia membantunya menciptakan itu. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, malam ini akan jadi malam yang berbeda. Tamu-tamu mulai berdatangan menjelang maghrib. Rumah besar itu riuh oleh obrolan, tawa, dan aroma makanan yang membuat semua betah berlama-lama. Nadia menyambut satu persatu, tetap ramah, tetap tersenyum, meski beberapa di antara mereka selalu memandangnya hanya sebagai istri rumahan yang beruntung. Raka berdiri di tengah ruang tamu dengan jas mahalnya, tampak gagah dan percaya diri. Ia bersulang dengan beberapa kolega, menerima ucapan selamat dengan tawa lebar, seolah ia adalah bintang utama dari sebuah cerita besar yang ditulis sendirian. Nadia hanya berdiri di sisi ruang, sesekali memerhatikan, sesekali membenahi gelas yang bergeser, seperti seorang pelayan dalam rumahnya sendiri. Ketika makan malam dimulai, semua tamu duduk rapi di kursi panjang. Makanan disajikan dengan apik. Raka duduk di ujung meja, memimpin dengan gaya khasnya yang belakangan makin congkak. Ibu-ibu, bapak-bapak, katanya sambil mengangkat gelas. Malam ini saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah hadir di hari istimewa saya. Alhamdulillah, kerja keras saya selama bertahun-tahun akhirnya diakui. Saya diberi kepercayaan lebih untuk memimpin cabang-cabang perusahaan. Dan tentu saja, ia melirik Nadia dengan senyum aneh. Semua ini tidak mungkin terjadi tanpa istri saya yang, ya, walaupun tidak berkontribusi langsung, tapi setidaknya selalu ada di rumah. Beberapa tamu tertawa. Tidak semua, tapi cukup untuk membuat suasana jadi canggung. Nadia tersenyum tipis. Ia tahu kemana arah kalimat itu akan berjalan. Raka melanjutkan, kini dengan nada yang lebih santai tapi menusuk. Saya tuh suka heran, kadang ada istri yang cuma di rumah, nggak kerja, tapi selalu merasa paling berjasa. Padahal yang keluar pagi, stres mikirin target, lembur sampai malam, itu kita. Tapi mereka tetap merasa setara. Kali ini tawa lebih keras. Termasuk dari Livia, yang duduk di sisi jauh meja dan hanya menyebut dirinya sebagai teman kantor. Nat, lanjut Raka sambil menatapnya. Kamu kan gak ngerti soal kerjaan kayak gitu. Tapi makasih ya, udah masakin. Sayur asemnya enak kok, kayak biasa. Lumayan, kamu masih bisa diandalkan di dapur, walaupun bukan di bidang lain. Seketika suasana menjadi sunyi. Beberapa orang menahan napas. Yang lainnya tersenyum canggung, berpura-pura tidak paham bahwa kata-kata itu adalah pisau. Pisau tumpul yang digesek perlahan, tapi dalam, dan menyakitkan. Nadia menatap suaminya. Dalam-dalam. Tak ada amarah di matanya. Yang ada hanya rasa kehilangan. Seakan ia sedang melihat mayat dari cinta yang dulu pernah hidup di dalam tubuh lelaki itu. Perlahan, ia berdiri dari kursinya. Meninggalkan sendoknya di pinggir piring. Ia melangkah tenang ke ujung meja, tempat Raka duduk dengan angkuhnya. Semua mata tertuju padanya. Beberapa mengira ia akan menangis. Beberapa mengira ia akan pergi. Tapi yang terjadi, jauh dari yang mereka bayangkan. Dengan tangan yang gemetar tapi penuh keyakinan, Nadia mengambil mangkuk besar sayur asam dari meja, mengangkatnya tinggi, lalu dalam satu gerakan cepat, ia menyiramkan seluruh isinya ke wajah dan tubuh Raka. Air panas bercampur kuah asam tumpah seketika, membasahi kemeja mahal dan membakar gengsi suaminya. Teriakan Raka menggema di seluruh ruangan. Kursi terbalik. Beberapa tamu berteriak kaget. Yang lain berdiri spontan. Nadia tidak bergerak. Ia hanya berdiri, menatap wajah Raka yang kini merah, bukan hanya karena panas, tapi karena harga dirinya tercabik di depan semua orang. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, Nadia bicara. Suaranya tenang. Sangat tenang. Kalau aku cuma di rumah, itu karena aku memilih begitu. Bukan karena aku tidak mampu. Karena aku ingin tahu, apakah kamu bisa mencintaiku tanpa tahu siapa aku sebenarnya?
Ia mengeluarkan sebuah amplop dari balik bajunya, meletakkannya di atas meja. Di situ ada akta pendirian perusahaan. Semua orang tahu tempat kamu bekerja sekarang, itu milikku. Dan malam ini, aku ingin mengumumkan satu hal. Kamu dipecat, Raka. Mulai besok, kamu bukan siapa-siapa di perusahaan itu. Tidak ada yang bersuara. Raka terdiam. Wajahnya pucat. Tangan gemetar. Ia tak bisa bicara. Nadia membalikkan badan, melangkah pelan melewati semua tamu yang kini berdiri mematung. Dan sebelum ia benar-benar pergi, ia menoleh sekali lagi. Terima kasih atas makan malamnya. Tapi aku kenyang dihina, diremehkan, dan dicintai hanya ketika aku menyembunyikan siapa diriku sebenarnya. Lalu ia pergi. Keluar dari rumah yang pernah ia bangun bersama seseorang yang kini bahkan tak pantas disebut suami. Dan di belakangnya, dunia yang dulu ia lindungi dengan cinta, akhirnya ia biarkan terbakar. Hening. Setelah sayur asam panas membakar ego Raka dan tumpah memenuhi meja makan mahal itu, yang tersisa hanyalah sunyi. Tak seorang pun bergerak. Hanya suara gemetar sendok yang jatuh ke lantai, dan Raka yang terengah menahan perih di wajah dan dadanya. Bukan hanya karena panas kuah, tapi karena harga dirinya baru saja dikoyak di depan puluhan pasang mata. Nadia tetap berdiri tegak, tubuhnya sedikit bergetar. Bukan karena takut, tapi karena jiwanya baru saja melepaskan beban bertahun-tahun yang ia pendam dalam diam. Ia melangkah perlahan ke tengah ruangan. Pandangannya menyapu semua orang. Ada yang menunduk. Ada yang menatapnya dengan wajah kosong. Ada pula yang masih ternganga, seolah tak yakin dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Dengan tenang, Nadia mengeluarkan selembar dokumen tebal dari tas selempangnya. Kertas itu terjepit rapi dalam map berlogo resmi notaris dan cap biru terang. Maaf jika makan malam ini tidak berakhir seperti yang kalian harapkan. Suara Nadia jernih, nyaris tanpa getar. Tapi malam ini, aku juga ingin merayakan sesuatu. Bukan kenaikan jabatan seseorang, melainkan kebebasanku dari kebohongan dan penghinaan. Ia meletakkan dokumen itu di meja yang kini lengket oleh tumpahan kuah. Sebelum menikah dengan Raka, aku sudah memiliki perusahaan yang kini menaunginya. Aku bangun dari nol, dari butik rumahan yang hanya berisi 2 mesin jahit dan 1 laptop bekas. Bertahun-tahun aku kerja siang malam, tidur hanya 2 jam, kadang harus pinjam uang ke teman hanya untuk beli bahan baku. Ia berhenti sejenak, menatap ibu Raka yang masih membeku, lalu adik-adik iparnya yang selalu memandangnya rendah selama ini. Aku tidak pernah berniat menyembunyikan semuanya. Tapi saat itu, aku ingin mencintai dan dicintai tanpa embel-embel. Aku ingin tahu, apakah seseorang bisa benar-benar mencintaiku, tanpa tahu siapa aku. Beberapa tamu mulai saling berbisik. Seorang paman dari pihak Raka tampak terbelalak saat membaca nama lengkap Nadia sebagai pendiri dan pemilik tunggal perusahaan yang mereka kenal sebagai salah satu label fashion terbesar di Jakarta. Selama ini, lanjut Nadia, aku diam ketika aku disebut hanya ibu rumah tangga. Aku diam ketika suamiku mulai meninggikan suara, membandingkanku, bahkan menghinaku di depan umum. Aku diam ketika dia mulai menggandeng perempuan lain yang bahkan tidak tahu bedanya linen dan sutra. Matanya kini menatap lurus ke arah Raka, yang masih terduduk kaku, wajahnya basah dan memerah, tapi tak mampu bersuara. Aku diam, tapi aku tidak lupa. Aku melihat. Dan aku mengingat. Dan sekarang, aku memilih untuk selesai. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata lantang. Mulai malam ini, Raka resmi diberhentikan dari posisinya sebagai manajer di perusahaanku. Surat pemecatannya sudah disiapkan dan akan diteruskan ke HRD malam ini. Dan karena semua fasilitas atas nama perusahaan, termasuk mobil, rumah dinas, dan kartu kredit korporat, adalah bagian dari asetku, semuanya akan ditarik dalam waktu 24 jam. Semua mata kini beralih ke Raka. Laki-laki itu perlahan berdiri, masih limbung, menahan sisa panas di tubuh dan lebih banyak lagi luka di egonya. Wajahnya seperti tembok yang baru saja dihantam badai, pecah, runtuh, dan tak bersisa. Nadia. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Tapi Nadia tidak menjawab. Ia hanya menatap lelaki itu satu kali terakhir. Bukan dengan marah, bukan dengan benci,
tapi dengan tatapan seorang perempuan yang sudah selesai menunggu keajaiban dari orang yang terus mengecewakannya. Ia lalu berbalik dan berjalan keluar. Langkahnya pelan, tapi penuh keputusan. Tak ada air mata yang jatuh, karena semuanya sudah kering. Habis diperas oleh luka-luka kecil yang bertahun-tahun ia pendam dalam diam. Dan ketika pintu rumah tertutup di belakangnya, semua tamu masih terpaku dalam keheningan. Mereka datang untuk pesta perayaan, tapi pulang dengan wajah muram membawa kisah yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Sementara itu, di luar sana, langit malam Jakarta menggantung pekat, dan Nadia berjalan sendiri di bawahnya. Untuk pertama kalinya tanpa beban, tanpa pura-pura, dan tanpa perlu meminta maaf untuk jadi kuat. Pagi itu, matahari belum sempurna muncul saat Nadia menurunkan koper terakhir dari bagasi mobil. Suara roda koper bergesekan dengan lantai marmer rumah megah itu menggema keras di antara kesunyian yang mencekam. Di belakangnya, berdiri dua petugas keamanan perusahaan yang diminta secara resmi untuk mengawal proses penarikan aset. Semuanya sah, semuanya legal. Rumah itu, yang selama ini dihuni bersama, kini akan ditinggalkan oleh satu orang saja, Raka. Nadia menatap ke sekeliling. Lukisan-lukisan mahal yang ia beli dari seniman muda waktu masih jatuh bangun. Sofa Italia yang ia pilih sendiri dari katalog butik interior, meja makan jati yang ia pesan dari pengrajin Jepara. Semua benda di rumah itu menyimpan sejarahnya. Tapi tidak ada satupun yang menyimpan kenangan manis tentang Raka, setidaknya tidak yang layak dikenang. Silakan ambil barang pribadimu saja, ucapnya pelan, namun tegas. Raka berdiri di tangga, pakaiannya kusut, rambut tak terurus, matanya sayu seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Sudah 3 hari sejak malam makan malam itu, dan selama itu pula Raka tidak tahu harus kemana, atau harus melakukan apa. Ia mencoba bersuara, tapi Nadia mengangkat tangannya, menghentikan lebih dulu. Aku sudah hubungi pengacara. Rumah ini, mobil, semua rekening bersama, dan aset lainnya atas nama aku sendiri. Semuanya akan diamankan dalam waktu 24 jam. Ia menyerahkan selembar surat, salinan pernyataan resmi dari pengadilan yang memperkuat hak milik sepenuhnya berada di tangan Nadia. Aku tidak menuntut nafkah, tidak menuntut permintaan maaf. Aku hanya ingin kembali memegang hidupku tanpa bayanganmu, katanya lirih, tapi nyaring di hati Raka. Hari itu, satu demi satu fasilitas ditarik. Mobil sedan hitam yang biasa dikendarai Raka ke kantor, diambil. Kartu kredit perusahaan, diblokir. Rekening bersama, dibekukan. Bahkan jam tangan mewah hadiah ulang tahun dari Nadia 2 tahun lalu, disita karena tercatat sebagai pembelian atas rekening perusahaan. Dan rumah mewah di bilangan menteng itu, kini bukan lagi rumah mereka. Hanya rumah Nadia. Dan Raka diminta untuk pergi. Ia sempat mencoba menghubungi sekretarisnya, Nadia, yang dulu begitu manja padanya. Tapi jawaban dari perempuan itu hanya satu. Aku kerja di sana buat masa depan, bukan buat ikut hidup susah sama lelaki gagal. Klik. Telepon dimatikan. Dan kali ini, tidak ada yang bisa Raka hubungi lagi. Teman-teman kantornya, yang dulu mengangguk penuh hormat setiap ia lewat, kini menghindari tatapan. Rekan bisnisnya yang dulu memuji-muji caranya berbicara, kini menjauh seolah ia penyakit menular. Raka pulang, bukan ke rumahnya, tapi ke rumah kontrakan kecil milik adiknya, di pinggiran kota, yang bahkan tidak punya air panas. Koper tuanya ia tenteng sendiri. Sepatunya basah karena kehujanan, dan bajunya masih pakaian 3 hari lalu. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada. Di sisi lain kota, Nadia duduk di ruang kerjanya. Lampu gantung kristal menggantung tenang di atas meja kayu jati solid tempat ia meletakkan laptopnya. Ia membuka email dari manajer finansial. Semua proses pengambil alihan selesai, bersih, tanpa celah hukum. Tapi wajahnya tidak menunjukkan kemenangan. Tidak ada senyum puas. Tidak ada selebrasi. Hanya wajah tenang dari perempuan yang baru saja menyelamatkan dirinya sendiri dari luka panjang yang nyaris membunuh jiwanya. Ia menulis satu catatan di buku kecil miliknya. Mempertahankan cinta yang menyakiti adalah bentuk lain dari membunuh diri perlahan. Aku memilih hidup. Dan kali ini, tidak ada lagi yang akan mengambil itu darinya. Tidak lagi. Hujan turun perlahan sore itu, mengiris langit Jakarta yang kelabu.
Di balik jendela kaca tinggi ruang kerja Nadia, rintik air melukis pola-pola samar. Ia sedang menatap layar laptopnya, membaca draft kontrak ekspansi cabang ke luar negeri. Pikirannya tenang, namun jauh di dasar hatinya, ada riak-riak perasaan yang belum sempat reda sepenuhnya. Saat itulah pintu ruangannya diketuk. Asisten pribadinya muncul, sedikit ragu. "Maaf, Bu. Ada tamu. Namanya Pak Raka." Nadia terdiam. Hanya sejenak. Lalu ia mengangguk pelan. "Boleh masuk." Tak sampai semenit, Raka muncul di ambang pintu. Tapi bukan Raka yang dulu. Bukan pria tegap dengan jas mahal dan senyum percaya diri. Yang berdiri di sana kini adalah seorang lelaki dengan kemeja kusut, wajah tirus, rambut berantakan, dan sorot mata penuh beban. Langkahnya lambat. Ia berdiri di tengah ruangan, tak berani mendekat. "Nadia." Suaranya parau. "Boleh aku bicara sebentar?" Nadia mempersilakannya duduk. Ia sendiri tetap berdiri, bersandar di tepi meja. Ia menatap lelaki yang dulu pernah ia cintai dengan seluruh napasnya. Raka menunduk. Matanya berkaca-kaca. Tangannya menggenggam lutut, seolah berusaha menahan tubuhnya dari runtuh di hadapan perempuan yang pernah ia hancurkan perlahan. "Aku salah, Nat," ucapnya nyaris berbisik. Aku bodoh. Aku nggak tahu diri. Aku buta. Kamu lebih dari siapapun yang pernah aku temui. Tapi aku memperlakukanmu seperti... Aku malu. Malu karena aku pernah memandangmu rendah, padahal kamu berdiri di tempat yang tak bisa kugapai sekarang." Air matanya jatuh. 1, lalu 2, lalu tak bisa lagi dibendung. Raka menunduk dalam, terisak seperti anak kecil. "Maafkan aku nggak minta dikasihani. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Aku kehilangan semuanya. Tapi yang paling menghancurkan, aku kehilangan kamu." Nadia tidak bergeming. Hanya napasnya yang terasa lebih berat. Ia melangkah pelan ke jendela, memandangi hujan yang belum juga reda. Beberapa saat ia tak bicara. Hanya membiarkan Raka tenggelam dalam sesalnya sendiri. "Aku tidak membencimu, Raka." Akhirnya ia berkata, pelan, jernih. "Karena kalau aku masih membencimu, itu artinya aku masih menyisakan perasaan. Tapi tidak. Aku sudah selesai." Raka mengangkat wajahnya, berlinangan air mata. "Tapi, aku berubah. Aku akan berubah." Nadia menoleh. Tatapannya hangat, tapi ada batas yang jelas di sana. Batas yang tidak bisa lagi dilewati, bahkan oleh penyesalan paling tulus sekalipun. "Kamu menyesal bukan karena kehilangan aku, tapi karena kehilangan kontrol atas hidup yang kamu pikir bisa kamu kuasai. Kamu tidak kehilangan istri, Raka. Kamu kehilangan kesempatan untuk menjadi laki-laki yang layak dicintai oleh seorang perempuan yang berdiri di sampingmu saat kamu belum punya apa-apa." Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menangis diam-diam, hanya isakan pelan yang terdengar. Nadia melangkah mendekat, mengambil tisu dari atas meja dan meletakkannya di samping Raka. Tak satu pun dari mereka bicara. Beberapa menit kemudian, Raka berdiri. Kakinya gemetar, matanya sembab. "Terima kasih karena masih mau bertemu aku, Nat," katanya pelan. "Aku tahu kamu nggak akan kembali. Dan aku pantas untuk itu." Nadia hanya mengangguk. Tidak dengan dingin, tapi dengan keteguhan yang tumbuh dari luka panjang. Ketika pintu tertutup kembali dan jejak langkah Raka hilang dari koridor luar, Nadia menatap pantulan dirinya di jendela. Wajah itu masih sama. Tapi hati di baliknya tidak. Hatinya kini miliknya sendiri. Dan itu adalah hal paling mahal yang pernah ia perjuangkan kembali. Langit biru pagi itu terasa berbeda. Ada semacam ketenangan yang baru, seperti embun yang tak lagi terburu menguap. Di ruang kerjanya yang hangat, Nadia duduk di meja panjang penuh dokumen. Tapi yang terlihat bukan hanya sosok CEO perusahaan besar, melainkan seorang perempuan yang sedang dalam proses merekatkan serpihan dirinya, bukan untuk menjadi seperti semula, tapi untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sudah 3 bulan berlalu sejak malam makan malam itu. Sejak kebenaran meledak dan luka-luka yang lama dipendam akhirnya terangkat ke permukaan. Dunia tahu siapa Nadia sebenarnya. Namun bagi Nadia, yang lebih penting dari itu semua adalah,
ia tahu siapa dirinya. Ia tak lagi bangun dengan ketakutan akan kata-kata tajam. Tak lagi hidup dengan berpura-pura lemah agar diterima. Ia sudah berhenti meminta pengakuan dari orang yang tak pernah mau memahami. Kini setiap pagi, Nadia memulai hari dengan menyapa dirinya di cermin. Bukan untuk melihat penampilan, tapi untuk mengingatkan, aku cukup. Aku berharga. Aku utuh, meski pernah patah. Dalam ruang rapat di lantai 8, hari itu berlangsung seperti biasa. Beberapa divisi berkumpul untuk membahas program baru, sebuah inisiatif dari Nadia sendiri, membentuk divisi sosial untuk memberdayakan perempuan korban KDRT dan kekerasan psikologis rumah tangga. Program ini bukan sekadar CSR, tapi misi pribadi yang kini menjadi napas baru bagi perusahaan. Di tengah pertemuan itu, hadir satu sosok yang membuat timnya sedikit salah tingkah. Pria berusia awal 40-an, berperawakan tinggi dengan wajah tenang dan bahasa tubuh yang tegas namun tidak mengintimidasi. Namanya Ardian Malik, CEO lembaga sosial yang selama ini mendampingi ratusan kasus perempuan terlantar dan korban kekerasan rumah tangga. Nadia menyimak dengan penuh perhatian saat Ardian mempresentasikan program kolaborasi mereka. Kata-katanya lugas, pandangannya jernih. Tak ada basa-basi, tapi ada empati yang kuat dalam setiap paparan. Saat rapat selesai dan ruangan mulai kosong, Ardian menghampiri Nadia. Terima kasih sudah membuka ruang seperti ini. Sedikit sekali perempuan di posisi Anda yang memilih jalur ini. Nadia tersenyum kecil. Banyak perempuan yang punya kekuatan. Mereka hanya terlalu lama diyakinkan bahwa mereka lemah. Ardian mengangguk. Saya tahu cerita Anda. Tidak semua orang bisa pulih dan tetap berdiri setegak ini. Kalau boleh jujur, saya kagum. Bukan pada posisi Anda, tapi pada keberanian Anda untuk membongkar luka. Nadia terdiam sejenak. Biasanya, pujian membuatnya risih. Tapi dari mulut Ardian, kata-kata itu tidak terasa menggurui atau basa-basi. Itu terdengar sejajar. Terima kasih, ucap Nadia akhirnya. Saya tidak ingin dikenal karena jabatan. Tapi kalau perjalanan saya bisa sedikit membantu orang lain tidak merasa sendirian, saya anggap itu cukup. Ardian tersenyum. Kalau Anda butuh partner dalam perjuangan ini, bukan sebagai sandaran, tapi sebagai rekan yang berjalan di samping, saya di sini. Nadia menatapnya, tak menjawab langsung. Tapi untuk pertama kalinya, ia melihat seorang pria tanpa perasaan takut akan dikendalikan, ditindas, atau disakiti. Tidak juga dengan perasaan ingin dimiliki. Hanya dua manusia yang sama-sama paham bagaimana rasanya runtuh, dan memilih bangkit bukan untuk membalas, tapi untuk membangun ulang dunia. Hari-hari berikutnya, mereka mulai bekerja bersama. Bukan dengan kedekatan yang memicu gosip, tapi hubungan kerja yang sehat, saling menghargai, saling memberi ruang, dan saling mendorong maju. Bersama Ardian, Nadia mengunjungi beberapa shelter, menjadi pembicara di forum-forum perempuan, dan bahkan mulai membuka kelas mentoring untuk mantan istri korban kekerasan yang ingin mandiri secara ekonomi. Perlahan tapi pasti, luka-luka Nadia sembuh bukan karena dilupakan, tapi karena dimaknai. Dan di setiap langkahnya, ia tidak lagi merasa sendiri. Bukan karena ia menemukan cinta yang baru, tapi karena ia mencintai dirinya sendiri lebih dari sebelumnya. Dan itu cukup. Lebih dari cukup. Pagi itu, dapur kecil di rumah baru Nadia dipenuhi aroma sederhana. Uap nasi hangat, tumisan bumbu merah, dan kuah asam segar yang mendidih pelan di atas kompor. Tidak ada perayaan. Tidak ada bunga di meja makan. Hanya semangkuk sayur asam, makanan favorit ibunya dulu, makanan yang selalu hadir dalam momen-momen penuh kejujuran. Nadia berdiri di dekat jendela, membiarkan cahaya matahari masuk lewat kisi-kisi kayu. Sinar itu mengenai wajahnya, memantulkan kilau tipis di pipi yang kini tidak lagi menyimpan tangis, tapi kenangan yang diterima dengan lapang. Lucu, batinnya, bagaimana aku dulu berpikir bertahan adalah bentuk cinta paling murni. Ia duduk di meja makan. Di hadapannya, hanya piring dan sendok, tidak ada sosok yang menuntut, tidak ada suara tinggi yang meremehkan. Tidak ada lagi yang melarangnya mengunyah pelan, berbicara saat makan, atau mencela rasa masakan. Kini, ia bisa menikmati sayur asam itu sepenuh hati. Gurihnya, pedas asamnya, kehangatannya.
Seperti ia sedang menyantap dirinya sendiri, versi baru yang matang karena luka. Apa ini bahagia? Gumamnya pelan, menyeruput kuah. Bukan. Ini bukan bahagia yang euforia, bukan yang membuatnya tertawa sampai lupa dunia. Ini bahagia yang sunyi, yang pelan-pelan meresap seperti teh panas dalam tubuh letih, yang tidak menuntut apapun, hanya hadir, dan cukup. Ia mengenang hari-hari di mana dirinya tenggelam. Diam bukan karena tidak tahu, tapi karena ia mengira cinta bisa menyelamatkan apapun. Tapi hari ini, Nadia tahu, cinta yang menyakiti bukan cinta. Itu jerat. Dan diam yang panjang bukan sabar, tapi bentuk baru dari pengkhianatan pada diri sendiri. Aku pernah percaya bahwa harga diriku bisa dinegosiasikan demi rumah tangga yang utuh, pikirnya, menatap sendok yang kini kosong. Tapi apa gunanya utuh di luar, kalau hancur di dalam? Di atas meja, tak ada foto keluarga, tak ada cincin di jari manis. Tapi ada ketenangan yang jauh lebih dalam dari semua simbol itu. Karena rumah bukan soal siapa yang ada di dalamnya, tapi soal siapa yang kamu izinkan tinggal dalam hatimu. Hari itu, Nadia tidak mengenakan gaun mewah atau make-up sempurna. Rambutnya hanya diikat seadanya, wajahnya polos. Tapi tak ada satupun bagian dari dirinya yang terasa kecil. Karena hari itu, ia berdiri sebagai seorang perempuan yang tahu bahwa pulang tak selalu berarti kembali. Kadang, pulang adalah ketika kamu menemukan dirimu sendiri kembali utuh. Ia melangkah keluar rumah. Ujung gaun panjangnya menyapu pelan lantai teras yang masih dingin. Di langit, matahari belum tinggi, tapi sinarnya hangat, menyelimuti seperti tangan ibu yang tak pernah lupa caranya memeluk. Nadia menatap ke depan. Langkahnya pelan, tapi pasti. Tak ada kemewahan di jalan setapak yang ia pilih, tapi ada harapan yang tumbuh seperti rumput liar. Keras kepala, tetap hidup meski sering diinjak. Ia tak tahu akan kemana langkah ini berakhir. Tapi ia tahu, kali ini ia tidak lari dari luka. Ia berjalan bersamanya, menjadikannya peta. Aku tidak membenci masa laluku, batinnya. Karena dari sana aku belajar, mencintai diri sendiri adalah keputusan paling radikal yang pernah kulakukan. Dan dengan senyum kecil, ia melangkah menuju cahaya pagi. Satu hari baru. Satu hidup yang dipilih sendiri. Tanpa paksaan. Tanpa kompromi. Hanya keberanian. Dan secangkir sayur asam yang sudah dingin, tapi tetap nikmat.